Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada surah Mulk. Sudah memasuki ayat ke-12 surah Mulk ayat 12. Pada pertemuan yang lalu kemarin kita menceritakan bagaimana kondisi penduduk neraka dan bagaimana mereka itu masuk ke neraka dan penyesalan mereka ketika sudah masuk ke neraka. Itu pertemuan kemarin subuhnya. Sekarang kita lanjutkan kelompok yang selanjutnya yang akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya ini namanya tafawud namanya. Jadi di dalam kajian tafsir itu, di Al-Quran itu ada keseimbangan. Ketika Allah bercerita tentang azab, Allah juga cerita tentang nikmat. Ketika Allah cerita tentang penduduk neraka, Allah cerita tentang penduduk surga. Ketika Allah cerita Allah menghancurkan satu kaum, Allah juga memuliakan dan mengangkat derajat satu kaum. Jadi artinya dalam Quran itu seimbang. Ini sesuai dengan firman Allah, wasyaf'i wal watr, demi yang genap. Apa maksud demi yang genap? Kalau ada siang ada malam, ada neraka ada surga. Ketika ada kebaikan ada kejahatan. Ketika Allah berikan reward, Allah juga memberikan punishment. Jadi artinya seimbang ya. Maka kalau kita baca Al-Quran itu, ketika ada masalah langsung ada solusi sama Allah. Bukan seperti kita, tanya ada masalah solusi, baca Pak. Tidak ada solusi-solusi. Ini ada masalah ada solusi. Ketika Rasulullah dicaci maki oleh As bin Wa'il, ketika As bin Wa'il mengatakan, ya Muhammad anta abtar, kamu itu tidak bisa diuntung, kamu pembawa siap, langsung turun ayat inna syani'aka huwal abtar. Ya Muhammad jangan takut, yang tidak untung itu dia bukan kamu tenang saja. Ini tafawud namanya. Jadi artinya ada masalah, ada masalah, ada jawabannya. Ada masalah, ada solusinya. Sekarang kita cerita tentang penduduk surga. Siapa sebenarnya yang bisa masuk ke dalam surga? Kalau kelompok nerakanya hendak berdaya guling, itu yang kelompok neraka itu ketika di dunia, mereka ini waktu di dunia buta terhadap kebenaran, tidak mau patuh kepada perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Sehingga hasilnya apa? Mereka ketika dibangkitkan di padang mahsyar mereka mengatakan absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Itu seperti yang dibaca Kak Imam tadi. Sekarang kita lanjut ini yang surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya butuh terjemahan. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ya. Kita potong-potong dulu supaya mudah kita pahami nanti. Selanjutnya nanti baru lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sekarang potongan yang pertama dulu. Coba dibaca. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak tampak oleh mereka. Iya. Sekarang di sini yakhshawn itu takut itu apa sebenarnya? Dalam Al-Quran ada juga yakhaf, al-khawf, kemudian ada al-khasyah. Al-khasyah, yakhshawn itu di atas khawf. Ya, memang. Kalau seorang takut kepada harimau, itu namanya khawf. Di atas khawf itu khasyah namanya. Ya, itu khasyah. Dia takut kepada Allah, padahal dia tidak melihat. Dia takut kepada azab Allah, padahal dia tidak melihat. Dia khawatir tentang alam barzakh, padahal dia tidak melihat. Dari mana dia tahu keberadaan Allah? Dia tahu alam barzakh, dia tahu alam gaib melalui Al-Quranul Karim.
maka perbanyaklah baca Al-Quran. Makanya kita tahu bagaimana kondisi kita ketika sakratul maut diungkapkan dalam Al-Quran. Bagaimana setelah sakratul maut, kita mau kemana setelah sakratul maut? Apakah kita setelah itu habis begitu saja? Al-Quran mengatakan tidak. Ada kehidupan lain lagi di dalam alam barzakh. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Berita inilah yang tidak ada di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Talmud. Ini seperti yang dikatakan oleh Imam Sya'rawi dalam tafsir beliau. Wala najidu fit Taurati wat Talmud akhbara yaumil qiyamah. Kami tidak pernah menemukan, ini kata Imam Sya'rawi, kami tidak pernah menemukan berita rinci tentang hal-hal gaib, berita rinci tentang hari kiamat kecuali di dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam Taurat, tidak ada di dalam Talmud, tidak ada di situ. Paling-paling di situ cerita tentang kematian saja, itu saja. Cerita tentang surga dan neraka, tetapi tidak detail cerita tentang surga dan neraka kecuali Al-Quranul Karim. Maka rugi sekali kita, apalagi ini bulan Ramadan, tidak kita mengkaji Al-Quran. Padahal Allah sudah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Itu 4 kali diulang oleh Allah. 4 kali di dalam surah Al-Qamar dengan ayat yang berbeda-beda. 17, 22, berapa? 32, ada satu lagi. 4 ayat yang berbeda. Tetapi ayatnya sama semuanya. Saya permudah kata Allah, itu ada tasdid di situ. Walaqad yassarna. Kalau ada tasdid itu maknanya istimrar. Istimrar itu berkelanjutan. Hari ini saya permudah, besok saya permudah, besok saya permudah, besok lagi saya permudah. Jadi artinya setiap hari saya permudah untuk mengkaji Al-Quran, untuk menelaah Al-Quran, untuk mentadabbur Al-Quran. Jadi dipermudah oleh Allah. Jadi tidak ada istilah aduh saya susah sekali memahami Al-Quran. Tidak susah. Kita berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dipermudah kata Allah. Bahkan anak-anak kecil umur 4 tahun, 5 tahun sudah bisa hafal Quran. Dia hafal Quran. Padahal secara logika kan dia sekolah belum sekolah dan lain sebagainya. Tapi kenapa dia bisa hafal Quran? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Saya permudah. Fahal mim mudzakir itu hal ta'ajub namanya. Istifham insya'i khabari maknanya ta'ajub. Allah heran sudah dipermudah Al-Quran untuk dikaji, kenapa tidak mau dibaca? Kenapa tidak mau dikaji? Kenapa tidak mau ditadabbur kata Allah? Ya, jadi Quran itu dipermudah oleh Allah. Bacanya dipermudah, menelaahnya dipermudah, tadabburnya juga dipermudah. Makanya ini untuk mengetahui keberadaan hal-hal gaib. Ini yang dimaksudkan bil ghaib di sini. Imam Syaukani di dalam Fathul Qadir beliau, itu ba ini adalah bahasa babiah namanya. Ini kata beliau. Jadi kata beliau ba ini bahasa babiah. Artinya seseorang itu dia takut mencuri karena takut kepada Allah. Seseorang tidak berbuat maksiat karena takut kepada Allah. Padahal kan tidak nampak. Arti tidak nampak hukumannya juga tidak ada yang tahu. Kalau ada seorang tidak berpuasa, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tetapi karena dia itu takut sekali kepada Allah melebihi takutnya kepada makhluk, maka di sini diungkapkan dengan yakhshauna. Yakhshaun itu al-khasyah, itu asyaddul khauf. Di atas takut itu khasyah. Khauf itu khasyah. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi, apa kata beliau? Makna yakhshaw bil ghaibi itu yakhshawna azabahu wa la yarawnahu. Dia takut kepada azab Allah padahal dia tidak melihat azab itu. Seorang takut diancam oleh Allah dengan neraka padahal dia tidak tahu sama sekali tentang neraka. Inilah imannya. Jadi makanya iman itu kan harus ada 3. Kata Syekh Asy-Syamqiti, iman itu harus 3. Bil qalbi, bil lafzi, bil jawarih. Iman itu harus dengan hati. Kita yakin betul. Setelah yakin dengan hati, at-talaffuz bil lisan. Kita lafazkan dengan lisan. Setelah lafazkan dengan lisan, bil jawarih, dengan anggota tubuh. Dengan anggota tubuh bagaimana? Seorang yakin salat itu wajib. Dia ungkapkan dengan mulutnya, ya Allah, saya ini akan beribadah, saya akan salat, saya akan menunaikan semua kewajiban saya. Bil jawarih, dia melakukan kewajibannya. Maka kalau dia yakin zakat itu wajib, dia akan bayar zakat. Dia yakin puasa itu wajib, maka dia berpuasa. Kalau dia yakin salat itu wajib, maka dia melakukan ibadah salat. Maka tidak dikatakan beriman. Kalau seorang sudah saya yakin salat itu wajib, dia ungkapkan dengan mulutnya, tapi tidak salat, ya Pak, maka bukan orang beriman. Maka di dalam surah Al-Baqarah
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Pertanyaannya, kenapa Allah mengajak orang beriman untuk berpuasa? Kenapa tidak ajak orang lain saja? Maka orang beriman itu dua model. Yang pertama, dia beriman tapi tidak beramal saleh. Yang kedua, dia beriman dan beramal saleh. Ada orang beriman tapi tidak mau puasa dia. Dia yakin. Kamu yakin azab Allah? Yakin betul saya. Yakin surga? Yakin betul saya. Neraka? Yakin juga saya. Kamu puasa? Tidak puasa. Ini botai, Pak. Yakin, Pak. Yakin kalau orang yang tidak salat akan diazab oleh Allah dan tidak bisa dapat syafaat dari siapapun? Yakin saya. Ada salat? Tidak. Salat tidak ada. Yakin kalau mencuri itu akan dilaknat oleh Allah? Yakin. Tapi kamu mencuri? Saya mencuri. Ini namanya dia yakin tetapi tidak al-jawari. Ya, tidak ada al-jawarinya, melakukan apa yang sudah diyakini. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Ya. Jadi seseorang itu, ini yang masuk dalam surga nih, Pak. Ini inna lil itsbat namanya. Jadi kita sudah pernah membahas. Kita ulang-ulang saja. Inna itu selalu di awal ayat. Kalau ini inna berarti awal ayat. Tadi kita sudah tutup buku tentang orang apa namanya yang masuk ke neraka. Sudah kita tutup buku. Bagaimana azab mereka sudah kita tutup buku. Bagaimana pengakuan mereka di neraka sudah tutup buku. Sekarang kalimat paragraf baru inna. Kita ketahuinya dari inna. Kalau seandainya ayat ini anna berarti itu di tengah-tengah ayat. Tapi ini inna. Maka inna dia harus di awal ayat. Kalau anna itu di tengah ayat, tidak mungkin dia di awal ayat. Ya, kalau kita baca nanti ada ayat yang bunyinya anna. Maka nanti inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini awal ayat. Itu kalau inna. Nanti terserah dia mau ditambah ma. Innamas shadaqatu lil fuqara. Itu awal ayat juga. Tapi kalau sudah anna, itu di tengah-tengah ayat. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna gaib di sini. Ada juga yang mengatakan, termasuk Imam Jalalain, termasuk Imam Sawi, apa kata beliau? Yang dimaksud ghaib di sini fi ghaibihim an a'yunin nas fayuti'unahu sirran fayakunu alaniyati aula. Jadi mereka itu patuh kepada Allah bukan di depan manusia saja. Di belakang manusia mereka juga patuh kepada Allah. Karena pada hakikatnya mereka bukan takut kepada manusia. Mereka bukan tunduk kepada manusia, tetapi tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kata Imam Al-Ghazali, salat yang tidak diterima dan masuk kategori riya. Seorang ketika salat makin dilihat orang lain makin khusyuk ibadahnya. Ya. Makin ada orang lain makin khusyuk ibadahnya. Makin banyak zikirnya. Berarti salah satu indikasi ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah bukan karena Allah. Sedikit saja dalam hati seperti itu, maka perlu kita khawatirkan ibadah kita ditolak atau diterima oleh Allah. Ya. Jadi artinya tidak ada embel-embel yang lain, tidak ada urusan dengan manusia. Manusia sama seperti kita juga. Kemudian malaikat sama seperti kita juga. Artinya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Iblis juga makhluk Allah, syaitan juga makhluk Allah. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana keteguhan Nabi Ibrahim? Ada di dalam kitab namanya Al-Ithbat. Lupa saya. Al-Isbat apa itu? Jadi dalam bahasa Arab di situ diungkapkan Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala sudah di penjara, kemudian mau dibakar oleh Numrud. Ini gara-gara berdebat mereka. Berdebat bagaimana? Numrud mengatakan, saya adalah Tuhan. Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhan itu yang menghidupkan dan mematikan. Numrud mengatakan, saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Nabi Ibrahim lagi mengatakan, Tuhan saya bisa menerbitkan matahari dari timur. Sekarang coba terbitkan dari barat. Fabuhitan ladzi kafar. Mereka terdiam. Setelah itu, Nabi Ibrahim diikat tangannya. Kalau di dalam tafsir Al-Baydawi, fayuqtafu finnar. Dia dilemparkan ke atas api. Ketika dilemparkan ke atas api, apa kata Numrud? Minta tolong sama Tuhanmu. Coba minta tolong sama Tuhanmu. Katanya Tuhanmu bisa menghidupkan, bisa mematikan. Nabi Ibrahim santai saja beliau. Kemudian malaikat turun. Apa kata malaikat? Ya Ibrahim, mau gak kamu saya tolong? Ya, kami sudah sepakat untuk menolong. Kalau kita kan tidak ada. Kalau kita tolong suruh tolong sebentar, tolong saya mau dibakar oleh api ini. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Apa kata Nabi Ibrahim?
Kalian datang kemari inisiatif siapa? Apakah inisiatif sendiri atau disuruh oleh Allah? Kami inisiatif sendiri. Saya tidak perlu kepada makhluk. Kata Nabi Ibrahim, kalian juga makhluk seperti saya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak bisa, tidak ada daya upaya kecuali dengan izin Allah. Termasuk kalian. Tidak bisa kalian menolong saya tanpa izin Allah. Ketika itu langsung Allah mengatakan, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ya, Pak. Ini tawakal level tinggi ini, Pak. Kita kalau sudah kasanting itu anak tawakali, sudah plung, Pak. Anak tawakali, Pak. Kalau sudah begini, makanya pertolongan Allah itu akan datang ketika tawakal kita itu hakka tawakuli. Betul-betul tawakal, Pak. Perhatikan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu pasukannya itu dalam tafsir Baitawi. Nabi Musa membawa Bani Israel 600.000 orang, Bani Israel. Sedangkan pasukan Fir'aun itu 1 juta pasukannya dengan senjata lengkap. Ketika mereka itu sudah sampai, mereka lari waktu subuh. Maka ketika sampai di Laut Merah itu, waktu sudah jam 9 atau setengah 9. Kejadiannya di waktu duha. Secara akal, secara logika, tidak mungkin mereka itu bisa melalui lautan itu, Pak, yang sangat luas sekali, Pak. Tidak mungkin, Pak. Yang melangkung lebih tidak mungkin, Pak. 600.000 orang. Sehingga Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, inna lamudrakun, wahai Musa, kita akan dikejar oleh Fir'aun dan Fir'aun akan membunuh kita. Dengan sangat santai sekali. Tawakal level tinggi Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Inna ma'aya rabbi sayahdin. Saya punya Tuhan yang selalu memberikan petunjuk kepada saya, yang selalu menolong saya. Ketika itulah langsung ditolong oleh Allah. Ya, nih, Pak. Maka tawakal yang hakka tawakuli, disitulah di waktu-waktu santai itulah, ketika itu akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau kita kan tidak. Ketika waktu santai itu, apapun mau kita lakukan, kita tidak teringat lagi kepada Allah. Ya. Jadi makanya ketika itu Allah mengatakan, idrib bi'asakal bahr famfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Baru terbelah menjadi 2. Walaupun di sebagian tafsir mengatakan, pertama lautannya bukan terbelah menjadi 2, tetapi izna asyara asbatan, ada 12 belahan. Ketika 12 belahan, ada 12 lorong untuk mencapai perkampungan namanya Tih. Jadi ketika itu mereka mengatakan, wahai Nabi Allah Musa, kalau seperti ini kami akan nanti berpencar nanti. Ketika itu Nabi Musa berdoa lagi kepada Allah, yang 12 itu melebur menjadi 1. Kataudil azim. Taud itu maknanya apa? Gunung yang sangat tinggi sekali. Jadi mereka itu melewati itu seakan-akan seperti melewati celah-celah gunung yang sangat tinggi sekali. Ya. Padahal Fir'aun kalau melihat itu saja sebenarnya dia sudah harus beriman sebenarnya, Pak. Harus beriman kepada Allah. Karena kejadian ini tidak pernah terjadi, dan kejadian ini di luar nalar manusia dan kesanggupan manusia. Bagaimana membelah laut menjadi 2? Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ini makna bil ghaibi. Sekarang kita lanjut lagi yang kedua. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ya, coba dibaca nih. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Iya, mereka akan dapat ampunan dan pahala yang besar. Ini terjemahan, Pak. Sekarang kita masuk ke tafsirnya. Lam ini namanya lam istihqaq namanya. Apa itu istihqaq? Istihqaq itu hak. Ya, Pak. Bagi orang yang beribadah karena takut kepada Allah, bagi orang yang beribadah karena dia nanti kalau diazab bagaimana, kalau ini bagaimana, terhadap hal-hal gaib, maka mereka berhak, kata Allah. Ini lam istihqaq namanya. Itu lam berhak. Lam istihqaq. Seperti dalam surah Al-Fatihah juga ada lam istihqaq. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, itu alif lam, itu alif lam. Kalau ini lam, alif lam itu maknanya istighraq ya. Kalau istighraq itu semuanya milik Allah. Puji-pujian untuk Allah. Ketika kita sakit juga sebenarnya harus memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah membuat saya sakit. Dengan sakit ini saya baru luntedro ya Allah. Saya mengenal diri saya ya Allah. Kalau Engkau tidak sakitkan saya, maka saya tak apa-apa sudah saya lakukan ya Allah. Engkau buat anak saya begini, Engkau buat begini, itu pelajaran bagi saya ya Allah. Ya, makanya Nabi Isa mengatakan,
seorang yang ridha itu selalu bersyukur kepada Allah, apakah itu positif ataupun negatif. Ini lam istihqaq namanya. Jadi mereka pantas, mereka patut diberikan reward oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah. Lahum maghfirah. Maghfirah apanya? Mereka akan dapat ampunan dari dosa-dosanya. Ya. Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan begini. Ini dosa kecil ya Pak, dalam tanda kutip, bukan dosa besar dulu, dosa kecil. Dosa kecil yang dilakukan seorang itu, ini pendapat Imam Ghazali, akan dimaafkan oleh Allah walau kana uluf, walaupun ribuan dosa dia, tapi akan dimaafkan oleh Allah. Hari ini buat dosa, astagfirullah, lu ya Allah, ruh kalian mati, lu bukannya dimaafkan oleh Allah. Ya Allah, lu penggap, lu lagi dimaafkan oleh Allah. Ya Allah, lu lalai bunuh sedang temayang-temayang kayak ini biwate, dimaafkan oleh Allah. Dimaafkan oleh Allah. Ribuan kali kata Imam Ghazali, kita berbuat dosa, dimaafkan oleh Allah. Dosa besar begitu juga, tapi ada batas waktunya, ada batasnya. Seorang syirik, kemudian dia beriman kepada Allah, kemudian dia syirik lagi, setelah itu lantuk pada taubatnya, tidak akan pernah diterima lagi taubatnya. Ya, ulang-ulang. Thumma kafaru, thumma tabu, thumma kafaru, lantuk pada taubatnya. Ketika dia kafir lagi, dia mau bertobat lagi, tidak akan pernah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berhubungan dengan syirik, berhubungan dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang pertama dia sudah syirik kecuali ada unsur politis di situ. Dia pertama syirik pada Allah, kemudian setelah itu dia beriman, dia taubat dan beriman pada Allah, kemudian dia syirik lagi, kemudian mau bertobat, lantuk pada taubat, tidak akan pernah diterima lagi taubatnya oleh Allah. Tapi kalau dia beriman, kemudian dia syirik, dia beriman lagi, akan diterima taubatnya oleh Allah, karena baru sekali taubatnya, akan diterima taubatnya oleh Allah. Maka Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab yang dikumpulkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, di situ ada 4 pendapat ulama dalam Fiqhul Islami wa Adillatuh. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Kalau seandainya seseorang itu dia asyraka billah, dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amal ibadahnya diangkat semua oleh Allah, tidak diperhitungkan oleh Allah. Kalau dia mati dalam keadaan syirik, maka ibadahnya nol. Walaupun dia seorang ahli tahajud, dia ahli ibadah, dia ahli Quran, tapi ketika dia syirik, nol ibadahnya. Tetapi ketika dia syirik, setelah itu dia bertobat kepada Allah, amal ibadah yang dulu dia lakukan dikembalikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan semua. Ketika dia meninggal dunia, habis dia syirik, dia bertobat dan meninggal dunia, dia meninggal sesuai dengan amal ibadah yang sudah dia lakukan. Apakah ibadah itu diridai atau tidak? Ya, Pak. Kalau diridai, dengan ridha itulah dia akan masuk ke dalam surga. Lahum maghfirah, ini maghfirah, ampunan. Bagaimana cara kita mendapatkan ampunan Allah, apalagi di bulan Ramadan? Allah mengatakan begini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ini ayat ini jenisnya ijaz hasaf. Bagaimana ijaz hasaf? Kita bukan minta ampun kepada Allah, tidak, bukan berlomba-lomba minta ampun. Nanti jangan salah memahami nanti. Ada orang berlomba-lomba minta ampun, salah tidak ada, Pak. Dia tidak salah. Ya Allah ampuni dosa saya, ampuni dosa. Ini buat maksiat lagi. Ya Allah ampuni dosa saya. Bukan itu. Wasari'u ila maghfiratin. Ini ada kalimat ijaz hasaf yang dihilangkan dalam ayat ini. Wasari'u ila a'mali salihat yaghfir lakum dzunubakum. Berlomba-lombalah buat amal saleh. Apa saja amal itu, sekecil apapun akan diperhitungkan oleh Allah. Kita mencari nilai sekarang di bulan Ramadan. Bukan kita cari banyak. Untuk apa banyak sedekah tapi hati kita dengki sama orang lain? Untuk apa kita banyak sedekah tapi menyakiti hati orang lain? Untuk apa kita salat tapi karena manusia? Kita salat tengah malam sampai subuh, tapi berkhian tapi hati, Pak. Untuk apa salat itu? Kita mencari nilai. Maka Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin. Kalimatnya putus di situ. Maka dimunculkan di dalam tafsir wasari'u ila a'mali salihat. Inilah wasari'u ila maghfiratin. Berlomba-lombalah kamu, berbuatlah kamu kebaikan-kebajikan amal saleh. Apa itu amal saleh? Amal yang harus ada 2 syarat. Ya. Yang pertama ikhlas karena Allah. Kita salat subuh ikhlas karena Allah, tapi tidak cukup 1 syarat, Pak. Kalau tidak ada 2 syarat ini, amal saleh kita ditolak oleh Allah dan tidak dikatakan amal saleh. Rugi kita salat subuh tadi, rugi kita baca Quran, rugi kita puasa. Kalau tidak ada 2 unsur ini, apa itu? Al-ikhlasu, yang kedua as-shawab. Shawab itu benar.
Amal itu kalau ingin dianggap amal saleh, dan amal saleh ini sebagai pelebur dosa, harus 2 syarat: ikhlas karena Allah dan amal itu benar. Kalau tidak benar tidak bisa. Kita salat setiap hari tapi tidak benar salat kita. Kita wudu setiap hari tapi tidak benar wudu kita. Kita baca Quran setiap tapi tidak benar bacaan kita. Jangan sampai Al-Quran yang melaknat kita. Jangan sampai melaknat kita. Maka kita disuruh belajar, terus belajar. Kalau salah tidak masalah. Hari ini salah, kita belajar lagi. Oh, hari ini salah. Maka jangan pernah marah ketika dinasihati oleh orang lain. Ini bacaannya salah, tapi kasih tahu yang baik-baik. Ya. Kalau tidak mau dengar, ya sudah, baca terus seperti itu. Ya, ini contoh nanti kita membaca ni'mah. Ya, ni'mah sama niqmah. Padahal kan sedikit, ain sama qa. Ya, ain qa. Makhrajnya hampir sama, ain qa. Ni'mah, niqmah. Itu artinya berbeda. Ni'mah itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Niqmah azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu kampung itu, ketika ada imamnya baca begini, niqmah, ya Allah, niqmah kamu. Turunkan azab ya Allah. Ya betul tuh, Pak. Akhirnya apa? Saya kasih tahu, tolong nasihati sebentar. Itu yang dibaca imam tadi salah, saya bilang. Coba cari cara bagaimana kasih tahunya. Jangan sampai nanti makmum nanti amin, amin. Ya Allah, betul azab ke kamu, amin. Malaikat bingung, Pak. Kok minta azab mereka ini? Ya, Pak. Tolong kasih tahu sebentar. Akhirnya dikasih tahu pun tidak mau dia. Alah, itu urusan saya itu. Memang sudah seperti itu bacaannya. Akhirnya setiap beliau baca an-niqmah, ini kamu payah peluk juga dalam masjid. Dari masjid kami keluar semua, Pak. Kenapa? Kalau diturunkan bala tiba-tiba bagaimana? Dan makmum pun rame-rame, Pak. Ada ratusan amin, amin, ya makmum. Diulang-ulang lagi ada imam, amin lagi, Pak. Ya Allah, betul azab ke kamu, ya Allah, 3, betul azab. Dalam sehari 5 kali berdoa seperti itu. Jadi kalau diturunkan azab bagaimana, Pak? Ini gara-gara salah bacaan saja. Qa itu dibaca, ain dibaca, qa, ain dibaca. Kaum muslimin sedang dimana dirahmati Allah. Paling enggak kita kalau baca Al-Quran, kita belilah satu Al-Quran terjemahan. Kita baca satu ayat, kita lihat dari begini terjemahannya. Dan perlu kita ketahui, setiap apa yang kita baca dalam terjemahan bukan itu kadang-kadang bukan itu maksudnya. Penerjemahan tidak salah. Penerjemah hanya menerjemahkan lafaz dan teks yang ada di dalam ayat Al-Quran. Tetapi tidak penerjemah tidak menguraikan apa maksudnya, tidak. Yang penting terjemahannya begini. Ya. Bahasa kita kan begitu juga. Bahasa Aceh kita, bahasa Indonesia. Artinya kalau ingin dibahasakan dengan bahasa lain tidak cocok. Bagi baca contohnya. Pajuhu thiradeng, ya nih Pak. Thira. Nanti jika orang lain makan nasi garam duduk, ini terjemahkan. Nah, mau tahu orang, rupanya thira itu apa? Thiradeng sambil berdiri, sambil duduk. Pajuhu thiradeng, pajuhu thiradu, ya nih Pak. Jangan makan nasi garam duduk, dibikin kampung, Pak. Maka penerjemah tidak salah dia. Dia menerjemahkan apa yang ada dalam teks. Teks itu begini, dia terjemahkan begini. Maka tafsir itu, karena kita bukan orang Arab, dan kita tidak tahu kebiasaan orang Arab, apa yang dimaksudkan dengan lafaz-lafaz ini, maka perlu untuk menelaah kembali. Tidak cukup dengan terjemahan saja. Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Tadi di dalam terjemahan diterjemahkan pahala yang besar. Ajrun itu pahala, kabir itu besar. Di dalam tafsir yang dimaksudkan ajrun kabir itu adalah nikmat mutlak. Apa nikmat mutlak? Masuk ke dalam surga. Ya. Nikmat itu kan ada dua. Ada nikmat muqayyad, ada nikmat mutlak. Nikmat muqayyad adalah nikmat yang terikat dengan kita. Kita kenapa masih masih bisa menghirup nafas, menghirup udara? Karena masih hidup. Kenapa kita masih enak di jabatan, Pak? Enak karena masih sehat. Coba kalau sakit, menjabatan-jabatan hanya jauh itu. Itu nikmat muqayyad. Kita punya harta banyak, itu terikat dengan apa? Hidup kita dan mati kita. Kalau kita mati dalam detik ini, harta habis dulu, habis semua harta itu. Ini namanya nikmat muqayyad. Nikmat muqayyad adalah nikmat sementara yang diberikan oleh Allah kepada manusia dan akan ditarik kembali. Nikmat hidup akan ditarik kembali. Maka tidak ada semua orang bisa hidup. Makanya orang itu enggak hidup abadi, tidak. Kenapa? Nikmat hidup itu nikmat sementara. Nikmat sehat, nikmat sementara. Kita mengatakan lu sehat, lu nyoti, kok kata sakit nih, Pak? Nikmat sehat sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya nikmat muqayyad.
Ajrun kabir ini nikmat mutlak, Pak. Maka nikmat mutlak itu setelah kita meninggal dunia, waktu sakaratul maut kita sudah mulai nampak nikmat mutlak. Diberikan ini, diberikan, dan tidak pernah diambil lagi oleh Allah. Kalau ini kan diambil, ini diambil kembali. Lunjuk sehat, lunjuk demam, ya Pak. Lunjuk harta, lunjuk demam, ya Pak. Saya berikan kebahagiaan, saya ambil kembali, ya Pak. Tetapi nikmat mutlak tidak diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mau pilih yang mana? Kalau kita mau pilih nikmat muqayyad, bodoh sekali kita. Kenapa bodoh? Nikmat ini cuma bisa kita nikmati di dunia saja. Maka bagaimana cara menyikapinya? Ikutilah pola yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Gunakanlah nikmat muqayyad untuk bisa dapat nikmat mutlak. Gunakanlah harta kita untuk bisa beribadah. Gunakanlah kesehatan kita untuk bisa beribadah. Juga sedang sehat, maka mari beribadah. Untuk menyokatakin hai ibadah ni, dah masjid haili, dah baca Quran pika tutah hana ada terpulih apa? Tak ada ngopi hana ada terpulih. Kita mau salat tak bisa lagi. Sudah apa? Sudah terbaring di atas kasur, Pak. Sudah stroke. Hanya dah temayang leh, Pak. Memata-mata udah lagi, Pak. Tak cukup wudu bi hajul leh. Maka gunakanlah nikmat muqayyad yang diberikan oleh Allah di dunia ini untuk bisa dapat nikmat mutlak. Maka rugi seseorang itu. Dia nikmat muqayyad sudah ada, tapi tak dapat nikmat mutlak, itu rugi sekali dia, Pak. Nikmat muqayyad dia banyak sekali, tetapi nikmat mutlak tidak dapat. Maka nampaknya rugi dia itu ketika mau dia meninggalkan dunia ini. Wal tafatis saqu bisak. Ketika satu kaki menginjak bumi dunia, satu lagi sudah masuk ke pintu akhirat. Dia masuk alam barzah. Itulah sakaratul maut. Ketika wal tafatis saqu bisak, ketika itulah ila rabbika yauma idzinil masak. Dia akan kembali kepada Allah. Ini diceritakan rinci dalam Al-Qur'an. Kita kemana kita setelah meninggal? Maka orang kafir tidak berpikir apa-apa dia. Kalau bukan di dunia ini, kapan kita nikmati harta? Kapan kita nikmati ini? Setelah mati nak ada nikmati lagi. Habis mati anak nikmati lagi. Ya. Jadi makanya mereka berbuat sesuka hatinya, Pak. Karena tidak ada di dalam kitab-kitab itu yang menceritakan bagaimana kehidupan setelah mati. Tetapi dalam Al-Quran, apalagi ada dalam satu kitab itu yang pengarangnya juga penafsir juga Imam At-Tabari, Al-Hayatu Ba'dal Maut. Lumayan juga tebal. Beliau mengungkapkan kehidupan setelah mati berdasarkan Al-Quranul Karim. Tapi dalam bahasa Arab, saya tidak tahu apakah sudah ada terjemahannya, Allah alam bersama. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan wa ajrun kabir. Maka Imam Jalalain dalam tafsir Sawi, beliau mengatakan ajrun kabir ai al jannah. Ajrun kabir itu adalah surga. Maka dia akan dapat surga. Ya. Sekarang kita lanjut. Wa asirru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bidzatis sudur. Sekarang kita bagi-bagi dua dulu. Jadi kita baca sampai kembali. Wa asirru qaulakum aw ijharu bi. Satu. Yang kedua, innahu alimun bidzatis sudur. Kita baca yang pertama dulu. Coba dibaca terjemahan. Rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah. Ya. Ini apa maksudnya? Rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah. Sekarang kita balik. Ya. Ada dalam satu kitab. Saya punya kitab namanya Balaghatul Quran. Kehebatan Al-Quran. Tetapi satu versi. Ada versi yang lain lagi. Dalam versi ini apa namanya? Fi'il amar, kata kerja diterjemahkan dengan fi'il kata apa? Kata perintah diterjemahkan dengan kata benda. Past tense diterjemahkan dengan present. Itu Al-Quran, uniknya Al-Quran. Present diterjemahkan dengan past tense. Salah satunya ini. Wa asirru maknanya apa? Rahasiakanlah atau kamu rahasiakanlah sesuatu atau kamu zahirkan. Maksudnya sesuatu apapun yang kamu rahasiakan di dalam hatimu. Kamu berbuat dengki sama orang lain, kamu simpan di dalam hatimu. Atau kamu ungkapkan dengan mulutmu. Bagaimana? Saya benci sekali ke si fulan. Saya tidak suka kepada si fulan. Kamu ungkapkan atau kamu sembunyikan di dalam hatimu, saya tahu kata Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya. Maka kita seorang itu tak kala dia beriman kepada Allah, kita kembali ke kait tadi. Ketika dia dengki, dia langsung astagfirullah, maaf ya. Saya barusan terbetak dengki sama si fulan. Ada seorang bapak bertanya ke saya begini. Ya. Ketika kami pengajian di kapal apung. Jadi jamaah bertanya, Ustaz, bagaimana kita tahu kalau kita ini dengki sama orang lain? Bagaimana? Sedangkan mulut kita tak mengucapkan sesuatu. Bagaimana kita tahu kalau kita sedang dengki sama orang lain? Oh, mudah sekali, Pak. Kalau ingin tahu bagaimana Bapak dengki sama orang lain, Bapak begini saja. Tetangga Bapak yang dekat dengan rumah dengan Bapak baru beli mobil baru. Ya, mobilnya baru atau rumah baru.
Bapak ketika keluar dari rumah melihat muka bapak itu, nah berdadu hati dah, berdadu. Nah, ini dengki Pak. Yang dengki Pak. Ya. Dengki itu diberitahukan oleh hati Pak kalau mendadu, nya berarti dengki Pak. Hana pun dia pegang dengan bapak, lon hana dengki lo ke bapaknya, lo nggak takai bapaknya, tapi hati kita mendadu berarti dengki nih Pak. Walaupun dengan mulut kita ucapkan saya tidak dengki saya, lo nggak takai bapaknya, tapi hati mendadu Pak. Ya, dengki Pak. Atau kita dalam satu kantor, teman kita dipromosi jabatan, kita tidak dipromosi jabatan. Tiba-tiba kita melihat dia ketemu sama bapak ini, tapi mendadu hati, hana menghati, berarti dia dengki. Maka begitu hebatnya hati ini. Hati ini bisa memberitahukan kalau kita sedang berbuat maksiat. Hati ini bisa memberitahukan kalau kita tadi khusyuk di dalam ibadah salat subuh. Makanya ketika habis salat subuh sama hati saja tanya, tanya Pak orang lain. Jangan tanya, lu nak khusyuk ibadah, mana pun tanya orang lain. Tanya sama hati sendiri, kita tanya. Ketika kita assalamualaikum, hati ini tenang Pak. Ya Allah, tenang tak belum? Kalau temayang hendak tenang, juga tenang. Berarti khusyuk ibadah kita tadi Pak. Ini habis salat kita makin susah Pak. Sudah hidup susah, makin salat makin susah Pak. Bagaimana mau khusyuk ibadah? Ketika assalamualaikum, utang lu ni Pak, utang gedingan Pak. Habis temayang dengan utang gedingan Allah Pak. Jadi artinya kita apa mau? Kalau kamu mau ini ambil wudu kata Rasulullah. Kalau kamu bunda ambil wudu, salat sunnah wudu 2 rakaat. Habis salat wudu masih juga seperti itu, berarti salatnya tidak khusyuk tadi Pak. Sedang teman Allahu Akbar. Utang lulu thana tu. Allahu Akbar. Nyo kredit lah melape. Sami Allah liman hamidah jauh kaki lah kapan lalu. Allahu Akbar. Nyo kalau munda kai culin kau Pak. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Berapa puluh rumah pemuda cuci kau Pak. Ya, jadi artinya tak khusyuk kita dalam beribadah. Hati yang memberitahukan. Seorang yang mencuri punya orang lain, yang pertama sinyal pertama yang memberitahukan itu adalah hati. Anak patih cipu itu. Aci ribah ke kau tiga Pak. Coba ribah orang lain. Ketika kita ribah orang lain, hatinya berdadu Pak. Kenapa? Lihat kiri kanan. Nah, bapaknya mana? Tiba-tiba bapak yang kita ribah tadi ada di depan kita Pak. Yang langsung berdadu tiba-tiba. Maknanya hati memberitahukan yang kamu lakukan tadi tidak benar. Kamu sudah berbuat dosa. Kamu ribah sama orang lain ya Pak. Kaum muslimin sedang dimai dirahmati Allah. Ini makna wa asirru. Kalau kalimat asirru itu kata perintah. Tapi kalimat perintah ini kita terjemahkan apa? Perintah ini kita terjemahkan kata kerja. Wa asirru artinya rahasiakanlah, sembunyikanlah dan tahirkanlah. Maknanya apapun yang kamu sembunyikan, apapun yang kamu tahirkan, nah itu maknanya. Contoh lain, doa Nabi Yusuf alaihissalam. Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, engkau adalah waliku di dunia dan akhirat. Apa waliku? Engkau yang menjaga saya ya Allah. Apapun tingkah laku saya ya Allah, engkau jaga ya Allah. Makanya nanti ada murakabah level tinggi. Murakabah level tinggi itu seperti murakabahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Murakabah Nabi Yusuf sudah sepenuhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik secara zahir maupun secara batin. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, engkau yang menjaga saya di dunia dan akhirat. Tawaffani musliman. Makna tawaffani musliman. Ya Allah, tawaffani musliman. Makna tawaffani di sini fi'il mudhari', kata kerja. Tetapi kata kerja diterjemahkan perintah. Ya Allah, kalau bisa matikan saya ya Allah. Ya, menjadi kata perintah. Kata kerja diterjemahkan kata perintah. Kata perintah, kata kerja. Ini kata perintah, tetapi diterjemahkan dengan kata kerja. Jadi bukan Allah menyuruh, sembunyikanlah, zahirkanlah. Tidak. Apapun yang kamu sembunyikan, apapun yang kamu zahirkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu sembunyikan dalam hatimu, saya tahu, kata Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah tahu? Kita nggak usah jawab ini dulu. Kita melihat seorang teknisi, bukan teknisi. Kalau teknisi dia cuma tahu ini saja. Yang merakit mobil, dia merakit mobil, dia buat sedemikian rupa secanggih apapun mobil itu. Atau HP, HP dia yang dirakit HP. Ketika HP ini bermasalah, yang merakit HP dia tahu ini pasti ini masalah. Kenapa? Karena dia yang buat. Oh, mobil ini kesalahannya ini dia. Hana pun minta yang lain, yang salahnya bencut mendalah, gantolnya bereh menduk. Ini kalau yang lihatnya siapa? Yang merakit mobil itu, Pak. Dia tahu, Pak. Dia tahu kelemahan dan kelebihan mobil itu.
Ini karena mobil kita jual murah, maka ininya aduh yang murah-murah saja lah, nggak usah mahal-mahal sekali, rugi nanti perusahaan. Maka ketika mobil ini bermasalah, orang yang rakit mobil akan tahu, mobil kamu kenapa? Oh agak mogok-mogok, nggak ada lain, itu salahnya. Kenapa? Karena dia yang rakit mobil itu. Ketika manusia bermasalah, Allah akan tahu simpulan begini, anda budaya pegah ni, anda budaya pegah ahli ibadahnya, cukup berokai jihan, saya tahu betul ya itu. Makanya kita jangan menyalahkan Allah. Kalau ditanya kenapa kamu jadi pencuri, karena sudah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak benar. Allah mengajarkan kita kebaikan dan kejahatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Walaqad zayyana sama'ad dunya bizinatil kawakib. Dalam tafsir Ibnu Arabi itu ditafsirkan, saya berikan manusia otak dan saya berikan dia untuk berpikir, cemerlang. Maka otak sudah diberikan untuk berpikir, hati juga sudah diajarkan kebaikan dan kejahatan. Ketika itu Allah mengatakan, "Falam tahamal akaba." Sudah saya ajarkan kamu kebaikan, sudah saya ajarkan kamu kejahatan, sudah ada antivirus dalam hati. Kenapa kamu tetap berbuat jahat, kata Allah? Kenapa tidak mau berbuat baik? Maka kita ini selalu menyalahkan Allah ketika berbuat jahat. Itu kan sudah takdir Allah. Saya mencuri itu kan sudah takdir Allah. Ini seperti ada seorang pencuri. Seorang pencuri, ketika dia mencuri, ditangkap oleh sahabat dan dibawa ke Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Kenapa kamu mencuri?" Pemuda tadi menjawab, "Karena sudah takdir Allah. Di Lauhul Mahfuz sudah tertulis saya pencuri." Ini anak kamu. Kalau kita seperti itu, anak tolong jauh beli ya, maka beliau ya. Akhirnya Rasulullah mengambil kayu dan memukul pemuda ini. Pemuda tadi bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau pukul saya?" Ini sudah takdir Allah juga yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya, jadi artinya jangan sembarangan bawa takdir, Pak. Ini takdir Allah. Kita diberikan ini untuk berusaha, Pak. Kita diberikan cara untuk berusaha. Dan ikhtiar itu diberikan kesempatan kepada kita. Makanya ada orang ahli ibadah, hebat sekali ibadahnya. Allah mengatakan, saya lebih tahu dia itu. Dia itu tidak seperti ini. Dia itu nanti akhirnya apa? Akhirnya akan seperti ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun dia ahli ibadah, dia tidak ini dia. Dia nanti nggak konsisten dalam ibadah. Ada orang berbuat maksiat, Allah menilai simpulan ini nanti pada akhirnya dia akan bertobat. Saya tahu betul dia, wataknya saya tahu betul. Kenapa? Yang menciptakan semua itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu betul. Kalau ada teknisi yang melihat, ini mobil ini biasa aja, ini mogok-mogok sebentar. Nanti apa setelah ini dia akan baik kembali, tenang saja. Kenapa? Karena dia yang rakit mobil ini, Pak. Dia tahu betul, Pak. Seperti seorang guru, ketika melihat muridnya bandel, tidak apa-apa, Bu. Ya memang begitu dia. Ya, dia tidak bandel. Nanti dia akan menjadi juara satu dia. Rupanya betul, itu prediksi namanya. Tapi Allah bukan prediksi, itu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri ayat ini. Innahu alimun bidzatis sudur. Ya, coba diterima. Ya. Ini isi hati begini. Apa asbabun nuzulnya? Asbabun nuzulnya, pada suatu hari orang musyrik, mereka heran setiap tingkah laku mereka terhadap Nabi Muhammad semua diketahui oleh Nabi Muhammad. Mereka ingin berbuat ini, kita besok merancang akan membunuh. Diketahui oleh Nabi Muhammad. Kemudian turun ayat yang memberitahukan, ya Muhammad, mereka begini, kamu sabar. Heran orang kafir, orang musyrik. Akhirnya mereka mengatakan sesama musyrik, kita diam-diam saja ya. Nggak akan tahu Tuhan Muhammad, nggak tahu nanti. Kalau ini Tuhan Muhammad tahu, setiap kita ngomong Tuhannya tahu dan memberitahukan kepada Muhammad strategi yang akan kita buat. Sekarang kita diam saja, isyarat dengan isyarat saja. Maka turun ayat ini. Apapun yang kamu rahasiakan, apapun yang kamu nampakkan, alimun bidzatis sudur. Sudur itu sadur, Pak. Sadur itu hati. Apapun yang ada dalam hatimu saya tahu, kata Allah. Kenapa? Yang merakit kamu itu saya, kata Allah. Yang membuat itu kamu itu saya, kata Allah. Merakit jantung kamu itu saya, kata Allah. Anda pun yang bukan. Dokter saja, Pak. Ini dokter, bukan yang merakit kita. Dokter kita periksa, nyapakan, banyak mendak baca, dan penyakitnya. Langsung dia tahu, Pak, mendeteksi, Pak. Oh, lu sakit ulehnya, kata dokter. Oh, itu bukan kepalanya yang sakit, kamu mah itu dibawa ke kepala. Kenapa? Ada spesialis jantung, spesialis ini. Dia tahu, dokter itu saja tahu, apa lagi yang merakitnya. Yang merakit adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau ingin minta kesembuhan, mintalah kepada Allah. Maka Rasulullah mengatakan, wa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah. Mau minta kepada Allah, minta kepada Allah. Ya. Saya rasa cukup sekian. Insyaallah besok subuh kita lanjutkan ayat ke-14. Ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri aja. Jamaah sekalian.
Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.